Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai dimensi 3. Seperti kemarin, hanya saja pada hari ini kita akan mempelajari mengenai jarak titik ke garis. Pada jarak titik ke garis, misalkan nih ada sebuah kubus yang kemudian ditanyakan jarak antara titik B ke garis AC. Untuk langkah yang pertama, kita harus menarik garis AC terlebih dahulu. Kemudian, menghubungkan titik B ke garis AC, dan pertemuan titik B dengan garis AC tersebut harus membentuk sudut siku-siku. Supaya lebih mudah dalam memahami gambar, kita keluarkan terlebih dahulu segitiganya ya. Untuk segitiga ABC, nah ini membentuk sudut siku-siku. Kemudian untuk mempermudah dalam penghitungan, kita anggap jarak antara titik B ke C kita tuliskan dengan A kecil. Kemudian A ke C kita tulis sebagai B. Kemudian mulai dari A ke B kita simbolkan dengan C, dan yang kita tanyakan berarti kan ini kita simbolkan dengan D. Yang ditanyakan D ya. Untuk mencari D, itu rumusnya AB per C. Ini sebenarnya untuk mencari jarak titik ke garis itu disesuaikan dengan tipe soalnya. Kalau misalkan tipe soalnya seperti ini, nanti rumusnya D sama dengan AB per C. Dari mana kok bisa kita dapatkan rumusnya D sama dengan AB per C? Nah, ini caranya seperti ini. Misalkan nih, tadi kan ada segitiga. Nah, segitiga ini kita cari, untuk mencari D sama dengan AB per C, kita cari dengan menggunakan rumus luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC. Berarti sama kan? Kalau sama berarti boleh. Nah, luas segitiga ABC itu bisa dicari dengan menggunakan setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk yang pertama kan kita juga bisa menggunakan setengah kali A kali C. A ini sebagai alas, C ini sebagai tinggi. Bisa kan? Nah, untuk yang ruas sebelah kanan itu bisa menggunakan setengah kali B kali D. Dengan B alasnya ini kalau misalkan kita balik, B-nya itu sebagai alas dan D-nya sebagai tinggi. Maka setengah kali A kali C sama dengan setengah kali B kali D. Kemudian setengah kali A kali C itu sama dengan setengah AC, dan setengah kali B kali D itu sama dengan setengah BD. Karena ada di kedua ruas terdapat angka yang sama, yaitu setengah, maka setengahnya kita coret. Setelah itu tinggal AC sama dengan BD. Tadi yang kita cari adalah D, maka dari huruf B ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga D sama dengan AC per B. Nah, tinggal kita tukar ya, supaya rumusnya menjadi lebih cantik. Sehingga rumus dari D adalah D sama dengan AC per B. Nah, misalkan nih panjang rusuknya adalah 5 cm, maka panjang D-nya berapa? Tinggal kita substitusikan. Tadi D sama dengan AC per B. Kita cari terlebih dahulu A-nya. Tadi A-nya sebelah mana? Ini B
C. BC mana ini ya? B, C ini sebagai A. Dari A ini tadi kan panjang rusuknya 5, berarti sudah diketahui ya yang A. Kemudian C, C-nya itu B dengan A. B dengan A, berarti ini C juga sudah diketahui. Nah, tinggal yang B. B itu berarti A ke C. A ke C. Nah, ini yang belum kita ketahui. Berarti kita harus mencari B-nya terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari B? B kan panjang diagonal bidang. Kemarin di pertemuan kemarin itu kita sudah cara mencari diagonal bidang. Maka rumus cepatnya kita menggunakan rumus cepat saja. Rumus cepatnya adalah B sama dengan panjang rusuk dikalikan dengan akar 2. Tadi panjang rusuknya 5, maka untuk mencari B sama dengan 5 akar 2. Tinggal kita substitusikan. Nah, hasilnya 25 per 5 akar 2. Karena penyebutnya masih ada akar, maka harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Caranya dengan mengalihkan sekawannya. Nah, ini dengan cara mengalihkan akarnya di sini ya. 25 dikali akar 2, 25 akar 2. 5 akar 2 dikali akar 2 hasilnya seperti 5 kali 1 hasilnya 5, akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Maka 25 akar 2 dibagi 5 kali 2 sama dengan 10. 25 akar 2 per 10 sama dengan, nah ini diperkecil, ini kan masih besar, masih bisa diperkecil lagi, maka harus dibagi 5 semua. 25 bagi 5, 5. 10 bagi 5, 2. Maka untuk hasil akhirnya adalah D sama dengan 5 akar 2 per 2. Nah, untuk yang selanjutnya kita menuju ke balok. Ini tipe yang kedua ya, tipe soal yang kedua. Mau bentuknya balok ataupun kubus, nanti caranya sama. Tinggal kita tentukan terlebih dahulu panjang dari garis yang ditanyakan, dan kemudian kita hubungkan dari suatu titik ke garis tersebut. Nah, misalkan yang ditanyakan jarak titik F ke AC. Seperti biasa kita tarik terlebih dahulu garis AC-nya, kemudian hubungkan titik F ke titik AC. Nah, ini kan masih belum terbentuk segitiganya ya. Kita butuh bantuan satu garis lagi, yaitu garis A ke F. Nah, karena sudah membentuk segitiga, maka kita keluarkan supaya lebih mudah. Seperti ini ya. Kita misalkan titik F ke garis AC itu dengan simbol O. Nah, seperti yang sebelumnya, kita simbolkan garis AF, FO, dan AO dengan huruf kecil, yaitu AOF. Kemudian yang ditanyakan berarti A ya. Nah, karena ini berbentuk Pitagoras, maka caranya tinggal, karena yang ditanyakan A, ini kan berarti sisi tegaknya ya. Tinggal menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu A sama dengan akar kuadrat dari O kuadrat dikurangi F kuadrat. Nah, misalkan AB sama dengan 4, BC sama dengan 3, CG sama dengan 2. Maka O sama dengan, untuk mencari O, berarti kan O kan di sini ya. Nih, sini. AF sama seperti AF. AF ini kan diagonal bidang, maka diagonal bidang pada balok itu dapat dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu dengan AB kuadrat ditambahkan dengan BF kuadrat.
hasilnya adalah 2/5. Setelah itu tinggal kita cari F-nya. Karena F-nya ini dari A sampai sini, titik tengahnya, maka kita harus mencari AC-nya terlebih dahulu. AC-nya adalah 5. Maka untuk menentukan F kan titik O ini, O di sini, ini kan di tengah-tengah AC. Maka untuk mencari F-nya ini berarti setengah dari 5. Sehingga F sama dengan 2,5. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumus. Hasilnya adalah 3,7. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.